Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Witri Amanda Putri dan selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai coaching yang berjudul Melangkah Menuju Sehat Meningkatkan Kesehatan Mental Melalui Aktivitas Fisik. Pada hari ini kita bakal explore bareng-bareng nih teman-teman, gimana sih aktivitas fisik itu jadi kunci buat kesehatan mental, terutama buat orang yang berusia 21 tahun hingga 35 tahun. Simak ya. Nah, pada coaching yang telah saya lakukan, saya menggunakan dua variabel. Yang pertama itu aktivitas fisik dan yang kedua kesehatan mental. Yang pertama ada aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi. Hal itu dijelaskan dalam teorinya Carl-Person tahun 1985. Aktivitas fisik itu meliputi 3 macam loh teman-teman. Yang pertama itu aktivitas berat, aktivitas sedang, dan aktivitas ringan seperti berjalan kaki. Yang kedua ini ada kesehatan mental. Pasti teman-teman di sini gak jarang dong dengar kata kesehatan mental. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih kesehatan mental itu, jadi kesehatan mental itu dimana mengacunya tuh pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Nah, mengapa dua variabel tersebut dapat dihubungkan? Karena menurut Bill dan Asher tahun 2011 itu menyatakan bahwa aktivitas fisik itu dapat meningkatkan kesehatan mental loh teman-teman, yaitu melalui pelepasan hormon endorfin dan serotonin yang merupakan hormon kebahagiaan. Pada program coaching yang saya lakukan ini, saya mengambil rentan usia 21 hingga 35 tahun. Teman-teman tahu nggak sih kenapa saya mengambil rentan usia tersebut? Jadi alasannya itu menurut riset, pada usia 21 hingga 35 tahun tuh banyak sekali individu yang mengalami tantangan mental loh teman-teman, seperti stres pekerjaan, kecemasan, maupun perubahan hidup yang signifikan. Di sisi lain, pada usia 21 hingga 35 tahun tuh disebut masa-masa produktif loh teman-teman, dimana masa-masa produktif tersebut tuh produktif dalam membangun kebiasaan sehat yang berdampak jangka panjang. Hasil yang diharapkan dalam program coaching saya ini yaitu saya berharap para peserta dapat mempelajari teknik sederhana untuk mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian mereka, bahkan dalam keadaan mereka yang super sibuk. Saya juga berharap para peserta dapat belajar bagaimana sih aktivitas fisik itu dapat mempengaruhi mereka dalam mengelola stres mereka yang sedang mereka alami, serta membuat suasana hati mereka menjadi lebih baik. Dan saya juga berharap para peserta tuh termotivasi dan membuat kebiasaan sehat ini tuh menjadi bagian dalam gaya hidup mereka sehari-hari. Jadi para peserta kedepannya akan lebih sering mempunyai pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan tentunya fisik dan tubuh yang sehat. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya juga membagikan link kuesioner untuk mereka isi untuk melihat bagaimana sih aktivitas fisik yang mereka lakukan selama 7 hari ke belakang ini. Nah, berikut materi PowerPoint yang saya tampilkan kepada para peserta coaching. Yang pertama ini ada tagline, yaitu kesehatan fisik dan mental berjalan beriringan. Yang kedua juga saya menjelaskan mengenai tujuan dari coaching ini. Yang ketiga, saya menjelaskan kepada para peserta mengenai hubungan aktivitas fisik dan kesehatan mental. Nah, selanjutnya saya melakukan ice breaking kepada para peserta, yaitu menanyakan aktivitas fisik yang mereka lakukan meskipun hanya berjalan kaki. Dan tentunya jawabannya cukup beragam ya teman-teman. Ada yang hanya menaiki turun tangga rumahnya, atau dari rumahnya untuk berjalan ke warung, atau ada juga yang berjalan dari kampus ke halte busway tujuannya. Tujuan dari ice breaking saya ini, saya tuh mengapa sih menanyakan hal tersebut kepada para peserta? Karena saya ingin mengetahui tingkat kesadaran mereka akan aktivitas fisik yang paling sederhana yang telah mereka lakukan selama seminggu terakhir ini. Selanjutnya juga saya melakukan diskusi interaktif kepada para peserta coaching. Nah, dalam diskusi interaktif ini kepada para peserta coaching, jawabannya rata-rata beragam juga ya teman-teman. Jadi ada hambatannya itu karena lingkungan yang tidak mendukung,
terus ada juga motivasi dari mereka yang kurang. Lalu juga ada yang menyebutkan bahwa mereka lebih senang bermain HP atau membuka sosial media di dalam kamar mereka atau di atas kasur. Oke, yang selanjutnya ini saya juga menampilkan slide di mana kita untuk mempraktikkan langsung aktivitas fisik sederhana. Berikut contohnya. Selanjutnya, saya mengajak langsung para peserta coaching untuk mempraktikkan aktivitas fisik yang sederhana melalui Zoom. Yang pertama ini ada peregangan bahu dan leher. Lalu yang kedua ini para peserta itu diajak untuk berjalan di tempat selama 2 hingga 3 menit. Dan yang terakhir ini ada latihan pernapasan dalam sebagai relaksasi mereka. Setelah praktik bersama para peserta coaching tersebut, saya menanyakan apa sih yang mereka rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut. Lalu saya juga menanyakan apa sih praktik yang tadi kita lakukan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau ke dalam rutinitas harian mereka. Nah, untuk slide yang terakhir, saya juga memberikan tugas kepada para peserta coaching untuk membuat tabel rencana 7 hari menuju sehat. Nah, setelah seminggu berlalu, para peserta coaching melaporkan hasil jurnal mereka kepada saya dan berikut salah satunya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari mereka, selama 7 hari kebelakang ini, para peserta coaching merasa mereka mulai belajar untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik yang dari hal-hal yang sederhana hingga sedang maupun berat. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan mereka tuh, ada peserta yang melakukan aktivitas fisik melalui jalan kaki, yoga, meditasi, ataupun bahkan ada yang workout atau gym di rumah mereka. Para peserta juga menyampaikan kepada saya ketika mereka awal-awal melakukan kegiatan tersebut, sehari atau 2 hari mereka melakukan tuh badannya terasa sakit atau pegal. Tetapi setelah lama-lama terbiasa, mereka merasa tubuh mereka nih ringan dan bahkan mereka lebih bisa cepat tidur dan merasa lebih tenang pikirannya. Nah, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa menerapkan aktivitas fisik yang tadi saya jelaskan untuk meningkatkan kesehatan mental kalian. Karena kesehatan mental tuh dimulai dari tubuh yang bergerak. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mulai aktivitas fisik kalian sekarang juga, karena kalian pantas untuk merasa lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang menonton hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan membuat kalian termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan kesehatan mental kalian yang lebih baik. Saya Witri Amanda Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.